Ada fotonya? Ada fotonya. Itu maksudnya foto apa nih? Pendaki Foto pendaki hilang. hilang. Tahun, maaf lupa tuh tahunnya berapa ya. Hah? Namanya ada kan di situ. Namanya ada. Terus bajunya waktu terakhir Hilang itu. hilang itu ini gini. Cuma kayak, oh sih ini yang tadi itu. Itu orangnya. Itu orangnya percis. Maksudnya gimana nih? Jadi secara mata saya lihat ada sosok binatang. Kalau itu kan harimau lah, kucing hutan. Ada macan. Macan kiri kanan. Jadi sadar tidak sadar bahwa saya berjalan itu diarahin sama ini, dua sosok itu. Ngawal. Kayak seperti itulah. Itu ada berapa makhluk Kang di situ? Yang saya lewatin waktu itu aja, yang saya lewatin terus benar-benar bisa dilihat tuh ada sekitar wujud 6 wujud yang berbeda. Ada yang setengah ular. Ada. Terus apa lagi? Terus ada yang gede gitu kan. Gede hitam lah. Betul-betul kayak gitu. Ada yang di atas juga gitu kan. Ada lah sekitar 6 kiri kanan jalur. Kiri kanan jalur itu. Kanan jalur. Dan mereka muncul. Masuk di shelter itu ada juga Di shelter itu. yang ngeliatin. Cuman kebetulan yang bikin kita tetap maju itu nggak ada reaksi. Itu yang alhamdulillahnya, cuman lihat aja. Tapi kelihatan. Kelihatan, semua ngelihat. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau lo mau lihat di belakang gue ada sebuah pabrik teh di daerah Maleber yang sudah beroperasi dari era kolonial Belanda alias tahun 1800-an. Tapi hari ini gue nggak ngebahas itu dulu. Ini ada kisah seremnya juga sih, tapi nanti sabar. Yang akan gue angkat adalah salah seorang narasumber. Beliau adalah seorang ranger senior yang sudah malang melintang dalam dunia evakuasi dari tahun 80-90-an. Langsung aja perkenalkan dengan Mang Adun, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bukan main. Bang Adun, ini makasih nih ya sudah nyempatin waktu buat saya tengah malam begini mengganggu tidurnya. Ya sama, nggak apa-apa. Mang Adun, kenapa saya datang sini? Informasinya Mang Adun ini sudah berkecimpung di dunia ibaratnya sarelawan lah. Sudah lumayan lama ya. Artinya banyak sekali pengalaman Mang Adun ini yang mungkin menarik nih untuk kita bagikan ke pemirsa di rumah. Iya. Yang Mang Adun mau ceritain hari ini tentang apa nih? Ya mungkin seputar pengalaman kali ya. Pengalaman waktu itu yang mungkin yang berkesan ya waktu itu kita. Ya kenapa kita? Karena waktu itu nggak sendiri kan. Waktu itu kita pernah kegiatan evakuasi. Evakuasi itu kalau nggak salah tahun 2008. 2008. Di jalur Cibodas. Cibodas. Nah, oke, ditahan dulu. Gue pengen tahu kan kisahnya gimana. Mang Adun cerita, gue gak akan potong kecuali kepepet. Ajar. Kali ini tim Jelajah Malam mendatangi seorang volunteer di salah satu jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede, yaitu Mang Adun yang akan menceritakan pengalamannya dalam proses evakuasi korban bersama beberapa rekan volunteer lainnya dalam acara kepramukaan yaitu Raimuna di tahun 2008. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di luar nalar dalam proses evakuasi ini, mulai dihadang makhluk alam sebelah juga macan hitam yang mengawal Mang Adun dan kawan-kawan ke bawah, sampai salah seorang yang membantu evakuasi ternyata sosok pendaki yang sudah lama hilang di gunung itu. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Waktu itu kita ada kegiatan kurang lebih tahun 98 lah waktu itu. 98-an? 2008 waktu itu Raimuna.
Nah itu awalnya sih kita kan secara mekanisme waktu itu dari pihak panitia, karena kita di situ sebagai volunteer, jadi kita bagian dari pengamanan kegiatan waktu itu. Dan mekanismenya waktu itu bahwa kegiatan itu dibagi beberapa pos. Itu ada di Panjang-Cangan, ada di mana itu ada 4 pos ya. Yang terakhir mungkin untuk saya sendiri itu di pos 4 Kandang Badak. Kegiatannya ini kegiatan apa ya? Pramuka. Oke. Pramuka. Waktu itu pramuka. Nah itu 2 hari kegiatan. Seharusnya 2 hari kegiatan. Awalnya sih saya dapat berita bahwa dari pos yang paling atas itu ada pasien orang sakit. Orang sakit. Pendaki. Waktu itu peserta lah. Peserta ya. Peserta itu ada yang sakit, dan itu kondisinya memang sudah, karena dia kena hipo juga. Itu udah sampai dari tim medis sendiri waktu itu udah pakai itu yang buat penghangat itu, timah itu apa ya? Oh, pakai emergency blanket. Betul. Nah, itu kan udah pasti berapa ya itu tiponya tuh udah lumayan parah lah. Lumayan parah lah gitu. Di pos berapa itu, sorry? Itu dari puncak. Oh, dari puncak. Udah dari puncak. Jadi secara mekanisme waktu itu ketika ada kejadian ya kayak tadi ada pasien, itu harusnya itu di estafet. Iya. Aturan mainnya seperti itu. Betul. Jadi dari puncak itu dia nganterin pasien ke pos 4 pos saya. Nanti saya anterin lagi ke pos 3. Iya. Gitu. Ada tim-tim yang siap nunggu lah. Betul. Jadi secara mekanisme harusnya seperti itu. Itu ada dokternya juga, tim medis waktu itu 2 orang dokter. Terus pendampingnya juga 2 orang dari puncak itu. Sampai ke pos ya saya waktu itu, terus saya sama teman saya 1 orang. Yang saya ingat tuh waktu itu Kang Poroy. Kan 1 pos. Sorry, ini jalur Cibodas. Kalau saya agak bingung, kalau pos kan sana tuh posnya ada nama-namanya. Kalau pos 4 itu maksudnya pos mana ya? Nah itu emang dibikin. Oh, posnya yang bikin buat emang teknis kegiatan aja. itu. Teknis kegiatan aja. Jadi nggak pos-pos yang biasa pos 4 itu berarti di sekitar Kandang Badak. Oh, itu kalau saya ngerti kalau itu. Pos-pos saya bingung. Ya, Oke. Gitu. Lanjut. Jadi waktu itu pos 4 itu posisinya ada di Kandang Badak. Oke. Dan itu yang terjadi kecelakaan waktu itu dari puncak. Nah, mungkin kemungkinan dari puncak dia nggak nyampe ke alun-alun, dia dibawa balik lagi. Nah, jadi pas nyampe ke pos saya itu udah menjelang maghrib lah, bahkan udah masuk ke malam. Udah gelap. Oke lah, karena sesuai dengan job desk tugas saya. Nah, akhirnya saya ambil itu sama teman saya 1. Terus yang 2 orang juga pendamping emang harus ikut. Nah, terus dokternya itu yang dari medis itu 2 orang ikut, karena ini memang menyangkut udah ke kritis lah. Oh, kritis. Sorry, ini laki-laki atau perempuan sih? Perempuan. Usia? Waktu itu sekitar 18. Oh, masih usia sekolah lah ya. Usia sekolah lah. 18 19 lah, nggak tahu lah itu. 18 lah kemungkinan 18 tahunan. Jadi itu perempuan. Nah, waktu itu oke lah, karena itu tugas saya ya, sesuai arahan kemarin kita briefing ya, kita kerjain lah gitu, karena itu tanggung jawab kan gitu. Oke, kita ambil. Nah, yang petugas volunteer yang waktu itu yang dari puncak udah suruh balik lagi. Sorry, ini posisinya di tandu. Oke. Jadi saya di depan, teknisnya. Saya di depan, terus teman saya di belakang. Jadi berdua gitu loh. Nah, ada teman satu lagi, dia yang dari pendamping itu, karena yang satu pendamping waktu itu nggak bisa lanjutin. Nah, akhirnya yang dari pos saya juga ngebantu satu pendamping gitu, yang dari puncak 1, yang dari pos saya 1. Total berapa orang? Totalnya 2, 4, 6, 7 sama
Yang dibawa tuh 7, yang berangkat Iya. evakuasi. Akhirnya kita bawa ke bawah tuh karena sesuai job desk dan tugas juga, tanggung jawab ya. Pada saat itu kan posisi gelap, jadi ya memang perjalanan sedikit nggak bisa cepat gitu loh. Nah, dari awal, dari berangkat dari pos juga kita udah ngondesin ke bawah, bahwa ini pasien harus dijemput kan gitu. Harusnya ada yang jemput bola gitu. Jadi kita bawa pasien yang emang udah kritis, terus kita dituntut seharusnya harus cepat juga kan untuk penanganan juga kan gitu. Ya pada akhirnya ya sebisa-bisa lah kita usahain ini bergerak cepat kan gitu. Akhirnya beberapa medan kita laluin gitu. Cuman yang anehnya pada saat evakuasi yang ini itu sedikit agak aneh nih. Anehnya gimana? Pada satu titik itu karena kita ada yang mandu, yang teman saya tadi tuh yang satu tuh dia mandu, dia arahin kita jalan kemana, kiri kanan atau ada jurang ada apa itu, tapi dia nggak pedulin dia sendiri. Akhirnya dia jatuh dari tebing ke bawah. Oh gitu. Itu perkiraan itu sebelum mau ke masuk area air panas. Oh iya, kandang batu lah. Kandang batu, bener, kandang batu. Nah, segitu atasan kandang batu sedikit, Iya. itu kan ada Agak terjal tuh. ada terjal, terus ada belokan. Ada belokan, Ya. sampingnya ada air terjun kecil ya. Betul. Nah, di situ si teman saya itu nggak kalau itu ada di belokan itu tebing. Iya, Akhirnya ya jatuh. Itu satu ya, karena itu tadi dari rasa juga udah nggak karuan lah yang namanya. Udah was-was aja. Ya, takutnya yang dibawa ini. Iya, itu juga. Satu itu yang dibawa karena udah tahu kondisinya kritis banget waktu itu. Akhirnya dipaksain, teman saya dipaksain, itu nggak jauh dari situ kejadian lagi. Jadi pas begitu tim kita lewat, itu kan waktu itu kan itu sebelum shelter air panas ya. Kalau ini pendaki pasti tahu. Kalau ke arah naik itu setelah shelter ada kayu yang melintang. Iya. Ya. Iya, tahu gua. Di situ karena memang dari atas aja sampai ke situ itu makan waktu 3 jam loh. Bisa dibayangin kan? Dari kandang badak ke air panas. Betul. Wah. Itu udah berat, udah beban secara biologis juga beban banget waktu itu ya, karena ini khawatir yang dibawa. Ditambah lagi ya kondisi sekeliling lah. Alamnya. Yang waktu itu yang terjadi ketika kita udah lagi capek-capeknya ini, ketemu sama Apa tuh? yang suka nakal-nakal gitu lah. Apa nih? Duh, gimana yang dibilangnya ya? Ngomong aja santai aja. Itu yang neng dibilang neng itu lah. Oh, Kunti. Iya. Di mananya itu? Itu yang pas kayu itu. Di kayu itu. Kan Lagi uncang-uncang kaki. ancang-ancang kaki. Itu bisa dibayangin gimana? Lagi nandung lihat gitu. Nandu berat, beban fisik, beban psikologis, ditambah lagi nemuin hal kayak gitu. Akhirnya waktu itu tim semua karena kebetulan semua melihat 4 yang nandu, 6-6-nya. 6-6-nya itu melihat semua. Jadi ya bisa dibayangin lah gimana orang kaget, takut, sampai dokternya nggak bisa jalan. Udah ini kita bawa pasien, terus teman-teman juga udah nggak bisa jalan, termasuk dokter juga udah nggak bisa jalan karena lihat gitu kan. Akhirnya lemas. Nah cuman lemes itu karena kita merasa tanggung jawab kita ini ya, tanggung jawab korban kan. Nah, akhirnya timbul perasaan dari takut, lemes segala macam, keberanian. Nah akhirnya memberanikan diri, ya udah kita bilangin, lu dia orang Sunda kan, saya orang Sunda ya. Saya bilang goblok deh kan gitu kan. Goblok deh. Aing capek gitu kan.
apa mau itu halangan seket ini tuh gitu. Artinya apa tuh? Jadi saya udah lagi capek, lagi nggak tahu sih gitu kan. Lu gangguin lagi gitu. Gangguin, udah pergi kan gitu. Jadi mungkin teman-teman, wah berani. Jadi kan lebih Iya, ngebakar yang lain juga ya. ngebakar yang lain juga. Oh, ini berani, mengadun berani. Oke, apa nggak apa-apa kita jalan lagi kan gitu. Kayak kasih semangat padahal sama aja sih sebetulnya. Takut juga. Cuman ya karena tadi ada perasaan bahwa kita tanggung jawab nih pasien kita. Ya seperti itulah. Muncul keberanian ya akhirnya satu udah jalan lagi. Cuman pas di shelter air panas itu ya, temen itu udah nggak bisa jalan karena pas kejadian dia jatuh itu dia kena kakinya. Cedera. Keseleo lah, nggak bisa jalan. Jadi dia stay di situ udah sampai besokannya dia di situ tidur udah di situ. Jadi kita juga nggak bisa maksain juga kan. Udah kita bawa pasien, masa kita tambah lagi beban. Nah, jadi kita arahin aja ya udah kamu di sini aja. Nanti nunggu teman lain yang bantu kan. Kalau kita ya tetap jalan. Situ udah mikir juga sebelum ngelanjutin tuh. Ini udah malam, udah gimana ya perasaan tuh campur aduk bener. Cuman kan yang namanya kita tanggung jawab seorang volunteer itu udah mau kayak gimana kita harus bawa pasien ini ke bawah. Harapannya selamat. Iya. Selamat. Akhirnya kita yakinkan lagi teman-teman, termasuk dokternya itu. Oke Pak, kita lanjut lagi. Aman nih sekarang. Walaupun di benak juga kita ngadepin air panas itu lah, ngelewatin air panas. Bisa dibayangin nggak? Licin banget itu. Satu licin, panas juga, salah kita mijak Pinggir jurang udah. Iya. itu udah tanggung jawab moral kita udah. Tapi ya gimana caranya tekad kita bahwa ini harus selamat. Gimana cara harus selamat? Ya akhirnya kita paksain. Saya juga nggak pakai yang di depan, jadi yang paling depan. Karena setelah kejadian itu kan semua saya di belakang gitu. Mau tinggal mau kalau misalnya saya nggak maju lah. Gitu. Ya oke, sambil condition aja, cari bantuan kan gitu. Suruh jemput bola kan gitu aja kan. Buat teman-teman di bawah jemput bola kan, ini udah berawet banget kan gitu. Saya jalan aja. Saya waktu itu berarti saya yang di depan, nggak ada lagi super di depan, nggak ada. Gitu. Jadi pakai headlamp juga kan. Cuman ya itulah ya. Gimana yang penting bisa jalan. Bawa pasien, mikul pasien, ini pakai ini terus kita udah ngadepin medannya mungkin bisa dibayangin lah kalau orang tahu lewat ke sana udah tahu lah gimana Pak. Udah malam bawa pasien, terus pasiennya kondisi seperti ini, wah udah campur aduk. Tapi kita tetap paksain. Ini harus selamat. Alhamdulillahnya waktu itu ngelewatin yang pas air panasnya itu, ya mau kayak gimana, mau bilang kayak gimana, yang tadinya kita merasa berat, alhamdulillah. Seolah kaki itu ada yang ngerahin lah kesini gitu. Alhamdulillah yang dianggap bakalan riskan banget, alhamdulillah bisa dilewati gitu. Jadi, akhirnya pas waktu itu sampai perkiraan itu Panoongan ya kalau salah tuh, Panoongan. Ya, situ tarik napas dulu. Alhamdulillah kita bersyukur ya udah ngelewatin trek yang tadi yang itu dianggap paling berat banget. Paling bahaya. Karena kiri itu udah jurang tadi kan. Betul. Istirahat dulu sampai kita maksimalin komunikasi ke bawah. Ya harapannya ada yang mau naik cepet-cepet jemput bola gitu. Kayaknya sampai
kalau nggak salah itu 3 menit. Kita ngasih ini tuh 3 menit. 3 menit kita harus maju. Kita harus jalan lagi. Mau nggak mau kita harus jalan lagi. Akhirnya sepakat semua jalan lagi gitu. Kalau untuk di situ walaupun malam menurut saya nggak terlalu untuk trek ya, cuman ya kalau medan yang namanya pendakian atau lah gitu, tetap aja nggak bisa secepat apa yang seharusnya, atau mungkin kondisi terang beda lagi mungkin ya, kalau siang gitu beda. Ini kondisinya malam. Nah, itu teman-teman bisa bayangin gimana. Nah, ini kita jalan lagi, cuman ya sepanjang perjalanan itu ada yang beda, maksudnya gini, waktu itu karena saya paling depan, waktu itu ya jalan paling depan itu saya bisa tahu, dan teman-teman juga tahu itu kita didampingi. Maksudnya gimana nih? Jadi secara mata saya lihat bahwa ada sosok binatang, kalau itu kan harimau lah gitu, kucing hutan. Ada macan kiri kanan. Jadi sadar tidak sadar bahwa saya berjalan itu diarahin sama ini, 2 sosok itu. ngawal. Kayak seperti itulah. Gitu. Jadi ketika misalkan saya lebih condong ke kiri, nanti kita dipotong sama yang ini. Balik lagi, masuk lagi ke trek, ke jalur. Ketika misalkan saya terlalu ke kanan, dipotong sama yang ini. Diarahin sampai bawah. Gitu. Oke. Sampailah ke pos 3. Ya. Itu perjalanan udah, bisa dibayangin lah, di sana aja udah 3 jaman. Cuman kalau dari titik yang air panas ke sini nggak terlalu ini, Udah agak ringan. gitu. Jadi bisa ditempuh lebih cepat waktu itu. Nah, sebelum pertengahan malam juga udah nyampe pos itu. Yang seharusnya secara teknis itu udah dipindah. Pasien ini harus ada yang harus Estafet lagi. melanjuti. Cuman pas begitu kita konfirmasi bahwa ini ada pasien yang harus diselamatkan, nah, silakan, karena sekarang kan tanggung jawab kalian untuk meneruskan ke bawah, kan gitu. Tahu karena lihat pasien mungkin, lihat segala macam, atau dia juga berpikir, wah ini malam kayaknya dia nggak sanggup. Yang pos 3 itu nggak sanggup deh. Nah, dengan dalih, wah pasien kayak gini kayaknya nggak sanggup, dia bilang nggak sanggup. Udah bang, ke Bang Adun aja dah. Gitu. Percaya Bang Adun aja dah, nggak sanggup lah gitu. Jadi pada secara teknis itu nggak boleh, harusnya dia harus siap. Kondisi apapun harusnya. Gitu. Tapi karena dari awal juga perasaan saya sendiri ya, ini harus selamat. Hanya daripada ngebuang waktu, ya udah, kalau nggak mampu, nggak mau ambil sih, ya udah saya ngalah. Bang Adun terusin lagi ke bawah. Itu pos 3 kurang lebih posisinya di mana tuh? Waktu itu Batu Kukus bawahnya sedikit. Oh, udah mau Rawadenok. Oke. Rawadenok itu sebelah sini sedikit lah. Perbatasan antara Batu Kukus sama Rawadenok. Oke. Itu pas, seingat saya itu pas belokan shelter atas, belokan lah. Kurang lebih antara Batu Kukus Rawadenok ya. Batu Kukus Rawadenok. Oke. Itu pos 3. Tapi ya tadi saya bilang nggak sanggup. Akhirnya saya nerusin perjalanan. Personil nggak rubah, masih yang itu. Masih pada kuat tuh. Masih pada kuat. Alhamdulillah semua masih pada kuat. Jalan lagi. Sepanjang jalan ya sama ya. Masih kondisi yang sama, ada yang Masih tetap dikawal tuh. Masih tetap dikawal gitu, sampai bawah ya. Sampai pada saat itu
atasan Panjangcangan Panjangan ya. yang sebelum ada turunan pendaki pasti tahu. Terus ada turunan itu ketemu pendaki. Cuman sambil jalan juga udah kepikiran juga sih. Kalau ini dia mau naik malam-malam. Berapa orang? 1 orang. Sendiri. Aneh. Kalau mau naik malam-malam, cuman ya jalan aja. Udah nggak mikirin. Mikirin ya udah mau gimana ya, mau naik lah udah yang penting inilah. Iya. Ini harus selamat kan gitu kan. Tekad itu udah bulat harus. Jadi nggak mikir itu apa itu orang jelas itu orang kelihatan kan. Lu ketemu papasan dia bilang, "Bang, kayak bawa pasien." "Iya, mana lu?" gitu kan. "Naik Bang." "Ya udah, hati-hati kan gitu." Oh, sempat tegur sapa? Tegur siapa? Itu yang satu tuh. Yang sekitar 10 meter dari situ. Kan awalnya nggak kelihatan. Satu ini yang tadi udah kelewat. Ada lagi. Ada temennya kan gitu. Kok bisa sih? Kok bisa gitu. Jalan aja gitu jalan. Nah, sampai ketemu lagi, dia nggak terlalu banyak. Bedanya dia nggak terlalu banyak ngomong, terus nggak terlalu liatin muka kan gitu. Cuman dari itu dia bilang, "Bang, evakuasi Bang." "Iya," gitu kan. "Malam-malam Bang nggak repot?" "Ya repot juga, nggak repot gimana orang bawa pasien malam-malam kan." Gitu. Nanya kan gitu. "Ya kalau mau boleh saya bantuin kan gitu." "Oh, ini nggak naik, itu temennya udah di atas, enggak naik, mau turun aja." Oh, dia mau bantuin. Nah, akhirnya dari situ dia yang manduk di depan. Saya seorang gitu. Gitu. Nah, turunlah gitu. Yang itu masih nggak Masih 2 binatang ini. masih gitu. Jadi yang lain ya udah di kondisinya udah jangan lihat kiri kanan, yang penting ke depan gitu lah. Kalau rasa sama lah gitu. Ya karena perasaan ini nggak bikin kita celaka juga sih gitu. Jadi ya udah maju, udah jalan udah, jangan dengerin macam-macam, udah jalan gitu. Jalan kita ya dipandu yang itu. Cuman pada waktu itu anehnya dia kan itu sampai ke pos 2. Pos 2 ini posisinya di Panjangcangan. Oke. Panjangcangan. Terus kita konfirmasi teman-teman waktu itu yang di pos 2 bahwa ya ini ada pasien harus dengan kondisi seperti ini darurat banget, segera teman-teman bawa ke bawah, selamatin kan gitu. Yang nggak tahu kenapa yang dari pos 2 juga sama. Nggak mau juga. Karena memang waktu itu nyampe di Panjangcangan, si pasien memang ada reaksi lebih parah, sehingga ditanganin dulu medis, oksigen apa kan waktu itu kan. Nah, jadi teman-teman itu dia lihat, wah ini parah, nggak mau kan gitu. Tanggung. Terus ya nggak mau ambil resiko juga. Kekhawatirannya ini nggak selamat. Iya, pas dipegang mereka itu, jadi nggak mau ambil risiko itu kayaknya kan gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka nunjuk saya lagi. Waktu itu udah tahu kan, ngebayangin gimana udah secara fisik udah terkuras, terus ketika kita beban dari hal-hal itu yang seharusnya nyampe di situ udah lepas harusnya. Udah lepas. Pada kenyataan tetap aja kita harus melanjutkan. Tapi karena tadi tekad di dalam hati, ya, kita bisa selamat. Iya. Akhirnya kita ngalah lagi, lanjutin lagi. Gitu. Cuman anehnya waktu itu yang si tadi yang sepasang ini, yang apa, yang pemandu kita. Oh, pemandu yang mendaki tadi. Yang pendaki itu. Dari dia pamit. Ngomong gimana? "Maaf Bang,
saya kayaknya cuma nganterin sampai sini gitu. Lah gimana nih, katanya mau Ke bawah. ke bawah kan, enggak sampai sini aja. Nah, ya udah, kita nggak bisa maksa karena kita pikir dia tuh pendaki kan. Ya udah, kalau memang mau ke atas silakan Lanjut. atas lanjut, cuman yang kalau bisa bawa temen lah, jangan sendiri. Ini kan jalan malam. Jadi kita kasih pengertian, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, saya naik lagi aja, saya udah gitu. Akhirnya kita lanjut lagi dari pos penancangan, jalan lagi. Itu kan treknya udah mulai nggak terlalu gitu, jadi itu bisa cepat karena kalau di situ treknya udah dikuasain lah. Udah mulai Telaga Biru ke bawah tuh ya. Udah jalan udah enak-enak. Jadi targetan kita sebelum tengah malam Sampai. itu aja, sebelum tengah malam kita jalan gitu. Jalan mau kayak gimana, mau orang mau istirahat dulu Bang, nggak bisa, tarik nafas nggak bisa, istirahat sambil jalan gitu aja. Jadi kita nggak ada kaki itu berhenti. Kalaupun mau tarik nafas ya tarik nafas, tapi kaki tetap harus jalan. Yang nggak tahu gimana, secara naluri aja saya tuh ngasih arahannya gitu. Kaki nggak boleh berhenti, terus jalan. Kita udah mau nyampe pos 1 nih kan gitu. Ayo gitu kan. Karena kan secara fisik juga udah kelihatan terkuras banget. Fisiknya udah kelihatan lelah. Udah kelihatan lah, udah kayak kita naik nggak berhenti seminggu gimana. Iya. Wah, udah kelihatan ngedrop lah gitu. Ini udah mau pos 1, udah cepat. Kaki nggak boleh berhenti. Terus. Sambil itu tetap sepanjang jalan itu teman-teman yang di belakang itu tetap komunikasi, minta dijemput kan gitu. Tolong dong kan gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa waktu itu kok kayaknya nggak ada tuh yang mau naik jemput bola, itu nggak ada. Harapan itu satu-satunya kan itu Buat gantian. paling nggak buat gantian lah gitu. Udah nanggung, kalaupun ada yang bantuin ke sini tetap pasti saya akan ke bawah, udah nanggung kan gitu. Harapannya ada yang ngebantu dari bawah ngejemput sampai ke bawah lah gitu ya. Cuman ya harapan itu nggak ada waktu itu, jadi tetap kita aja yang jalan sampai lagi ke pos ke-1. Itu sebetulnya udah nggak jauh dari resort. Bawah cuma 6 kilo. Opsinya di ini kayak itu yang telaga itu. Iya, Telaga Biru Yang ya agak bawah sedikit, jadi nggak pas di. Oh, yang ada pos sebelah kanan ya? Ya, jadi nggak pas di telaga Iya. gitu. Nah, di situ masih aja itu. Kenapa lagi tuh? Nah, itu lebih ya kalau untuk itu kayaknya lebih segala ada lah situ waktu itu. Apaan tuh Bang? Jadi seolah gimana ya, pada mau tahu atau gimana gitu, pada ngeliat nempakin wujudnya itu, Makhluk situ pada keluar. gitu yang setengah orang, ke bawahnya ular gitu kan, kelihatan orang gitu. Nah itu ya saya tanya ya setelahnya, tapi ya semua itu ngelihat. Itu ada berapa makhluk Kang di situ? Yang saya lewatin waktu itu aja, yang saya lewatin terus benar-benar bisa dilihat tuh ada sekitar 6 wujud yang berbeda. Ada yang setengah ular. Ada. Terus apa lagi? Terus ada yang gede gitu kan. Gede hitam lah. Itu betul-betul kayak gitu. Ada yang di atas juga gitu kan. Adalah sekitar 6
Kiri kanan jalur, kiri Ya, kanan jalur itu. kiri kanan jalur. Dan mereka muncul Masuk di shelter itu ada juga di shelter itu. yang ngeliatin gitu. Cuman kebetulan yang bikin kita tetap maju itu nggak ada reaksi. Itu yang alhamdulillahnya, cuman lihat aja. Tapi kelihatan ya. Kelihatan. Semua ngeliat. Semua yang ada waktu itu semua ngeliat. Kalau saya paling depan lebih ngeliat lagi. Udah depan banget gitu. Itu kurang lebih ada 6 sosok. 6 sosok di situ. Dari shelter, terus dari seputar telaga itu. 6 itu ada. Cuman yang bikin saya sedikit tegas tuh nggak ada interaksi. Cuma nggak apa istilahnya nggak ngomong, nggak Cuma muncul aja doang. Nah ini saya terusin lagi ya. Terus jalan. Nah sampailah pos yang dimaksud. Pos 1 berarti kan. Sampai pos 1 yang kaget. Begitu nyampe pos 1, nah itu cuma ada 1 orang. Ya, mana nih teman-teman nih? Gitu kan udah tahu ini udah ada pasien nih yang harus diselamatin. Gimana teman-teman kemana? Bang kan tadi udah berangkat dari tadi. Dan pas kontekan awal posisi abang di kandang badak itu udah berangkat semua. nggak apa-apa San. Itu sama kira itu dia yang aneh. Yang dari pos 3, pos 2 alasannya ya tadi nggak sanggup. Yang pos 1 itu sebetulnya personil naik semua. Yang pos 1 ini malah nggak ketemu. Malah nggak ketemu, yang anehnya itu. Bingung lah. Jalan mana kan gitu. Kan cuma 1 jalan. Kan jalur cuma 1 kan. Ya itu anehnya sih. Ya mau nggak mau. Kalau udah nggak bisa mikir lagi kenapa gimana. Ya udah gue sain aja. Udah teman-teman, karena kondisi kita seperti ini, mau tidak mau ini harus kita selesai. Nah harus selamat. Itu aja, harus selamat. Akhirnya ya udah jalan lagi udah ke bawah. Tim masih tetap yang sama. Gitu. Jadi yang tadinya 7 tinggal 6. Karena teman saya satu kan ditinggal di pos air panas. Air panas. Dia yang ditinggal cedera itu sendirian. Berani ya? Berani dia. Oke. Nah, dari pos 1 udah kita lanjut. Karena udah dekat. Nah, jalan. Nah, mau nyampe resort itu yang 2 kiri kanan itu udah mulai seolah udah mau nyampe gitu. 2 macan ini Gitu. Jadi ya secara spontan aja saya ucapin terima kasih. Terima kasih karena udah mendampingin saya dan teman-teman. Itu udah ada kayak ya saya nangkepnya dia cuman sampai sini gitu lah. saya awal cuma sampai sini nih. Nah jadi secara spontan saya juga bilang terima kasih udah didampingin sampai akhirnya. Saya bilang ya udah selamat gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Itu ya 100 meter dari pos resort itu dia udah Bilang ya. Akhirnya kita sampai ke bawah. Nah, di pos itu ya udah petugas udah ada, panitia di situ udah nunggu. Nah, dari situ si pasien dinyatakan bahwa kayaknya ini kelihatannya selamat lah gitu. alhamdulillah. Karena sudah di titik ini dipastikan ini akan tertangani. Alhamdulillah. Gitu. Akhirnya ya udah saya serah terima lah gitu. Secara ini serah terima bahwa tugas saya sebagai volunteer hanya
Sudah selesai. sudah selesai. Dan ya selebihnya ada panitia, ada tim medis, mangga. Kita kan istirahat tuh. Istirahat, udah merasa bebas. Iya. Jadi yang sebenarnya tadi perasaan tuh kita udah fisik udah lemah, udah ngedop, udah apa, pikiran udah bebannya, wah udah bisa dibayangin kan dari sisi psikologis selama berjalan itu kayak gimana. Terus fisik udah habis banget, kekuras gitu kan, akhirnya kita istirahat sama teman-teman yang lain sih. Itu posisinya di information center gitu kan. Nah, sambil rebahan. Nah, kita kan ngomong nih tadi gimana, gitu kan, orang Sunda kan gitu, kemana tadi ay gitu, ya gitulah gitu, capek gitu. Nah, di sela-sela istirahat itu keinget lah yang tadi yang di pas penyancangan itu. Apa tuh? Kan ada pendaki yang nganterin. Oh, yang dia mau naik ikut turun, yang nunjukin jalan. Iya, yang ngebantu itu. Kayak baru ngeh. Karena sebelum berangkat itu kadang saya lihat-lihat kan ke information center tuh. Pas lagi sebelum kegiatan lihat terus ngebaca ini gitulah. Lihat. Pasan ini yang ada di dalam dah. Ada fotonya? Ada fotonya. Itu maksudnya foto apa nih? Pendaki? Foto pendaki hilang. Pendaki hilang? Tahun. Maaf lupa tuh tahunnya berapa ya. Namanya ada kan di situ. Namanya ada. Terus bajunya waktu terakhir Hilang itu? Hilang itu ini gini. Cuma kayak, oh sih ini yang tadi itu. Itu orangnya? Itu orangnya percis. Berinding gua. Pantesan cuma sampai situ gitu. Gitu. Gila. Alhamdulillah, tapi ya, selamat lah semua. Iya. Itu makanya sampai sekarang ya itulah yang paling kegiatan evakuasi yang paling diingat itu. Paling berkesan saat itu? Paling berkesan lah. Karena biasanya evakuasi mau kayak gimana biasa aja. Beban itu nggak seberat waktu itu. Nggak seberat waktu itu. Iya. Mulai sampai ketemu tim yang naik nggak papasan, itu gimana selisihnya? Itu kan udah ya teknis udah amburadul, udah sesuai sama teknis tuh. Betul. Terus ya perjalanan seperti itu. Terus ada beberapa hal yang ganjil juga kan waktu itu. Iya, sepanjang jalan itu. Sepanjang jalan. Nah itu ya mungkin nih ya menarik. Mungkin apa? Mungkin juga tuh yang di Telaga Biru itu kan yang tadi banyak penampakan itu. Itu mungkin karena ada sepasang maung yang ngawal kali ya. Mungkin juga. Iya kan? Mungkin juga. Ya, iya. mungkin juga. Gitu. Ya, emang si Telaga Biru itu paling-paling sih. Buat orang yang memang sering naik Gede Panggul tahu lah. Udah paham di situ. Tahu lah. Cuman kalau untuk biasa-biasa kayaknya ya cuman ya serem sih. Tapi itu udah tahu oh itu gitu. Gitu. Iya. Bisa tahu tuh di situ tuh itu sudut itu. Oh ini. Nah ini menarik nih Kang. Saya ada sedikit cerita yang mungkin mirip banget ya. Ada tuh di Gunung Lawu nama pendaki itu hilang juga. Namanya udah tahun 96 ditemukan meninggal, namanya almarhum Purwanto. Dan itu ada 3 narasumber saya yang menyatakan bertemu dengan pendaki ini. Namanya Purwanto. Dan ini hilang tahun 96. Dan sifatnya sama, itu menyelamatkan dan menuntun. Itu kayak gitu, persis. Itu sih ya apa ya, kalau kita di Islam kan maksudnya ruh itu kan pasti baliknya yang langsung ke Allah ya. Itu mungkin korinnya ya, jin korin yang menyerupai dia ya kan. Itu. Inilah pengalaman nyata ya. Nggak masuk akal tapi nyata. Dialamin itu. Gitu. Karena saya berpercaya juga
tidak sendiri, ada teman juga. Iya. Gitu. Artinya kalau sendiri mungkin kita halu sendiri ya, tapi ini kan nem-nemnya melihat sosok yang sama. Sama. Bahkan untuk yang si pendaki ini semuanya sempat komunikasi kan, Betul. sampai dia pamit juga sampai sini aja. Betul. Wah, itu sih, Betul. itu sih bener. Sampai pada akhirnya kita juga istilahnya ngobrol-ngobrol juga sama medisnya juga. Gitu. Nah, dia juga baru pertama kali. Ngalamin. Alhamdulillahnya bukannya semuanya. Semua juga. Untungnya ada Bang Adun. Untungnya Bang Adun merasa. Dia nggak tahu, kita juga ketar-ketir. Cuman ya alhamdulillahnya waktu itu saya dikasih pikiran dan segala macam ngambil sikap tuh spontan aja gitu. Kayak udah ada yang ngarahin aja ya. Gitu. Iya sih. Jadi ya saya tahu kapasitas saya lah. Tapi pada waktu itu nggak tahu gimana ceritanya. Saya tuh seolah tahu harus ngapain. Gitu. Makanya kayak dari medis terus teman-teman juga untung ada Bang Adun, untung ada tuh pada wah Ya nggak tahu, kita juga ketar-ketir ya. ketar-ketir. Nah ini yang buat nonton di rumah nih, biar apa ya, Gitu. kalian sebagai pendaki itu ya setidaknya prepare yang benar, jangan sampai ngerepotin banyak orang. Betul. Nah di sini kan ibaratnya nih Mang Adun sebagai sosok volunteer ranger yang menyelamatkan itu, perjuangan itu berat loh buat nyelamatin kalian itu. Banyak faktor-faktor yang nggak kepikir gitu, makanya jangan sampai kalau naik gunung tuh kira-kira udah ada yang nggak beres, nggak usah dipaksain. Jangan ego mau ke puncak. Betul Bang. Betul. Iya, itu kadang-kadang Jangan dipaksain lah. iya. Banyak pendaki sekarang ini yang cuma mau foto di puncak untuk Instagram. Itu. Akhirnya ujungnya cedera, ini, itu. Ya volunteer inilah yang babak belur. Babak belur. Gitu. Bukannya kita keberatan tapi ya Iya. bijaksana lah. Iya. Ya, iya. Volunteer ya. Gitu. Rocker juga manusia, bro. Ya. Oke, Bang Adun. Ini ceritanya keren ya, maksudnya tentang suka dukanya sebagai seorang volunteer ya, dan nggak hanya ketahanan fisik, nggak hanya pengenalan medan, tapi gangguan dari eksternal juga ya. Betul. Yang nggak bisa kita prediksi di lapangan, apalagi ini evakuasinya sifatnya malam. Aduh, Nggak ada pelatihan Mas. nggak ada pelatihannya. Itu semua murni di lapangan. Gue setuju. Oke deh, Bang Adun. Ini sebelum kita tutup nih, pesan Bang Adun dari Bang Adun kan sebagai volunteer, sebagai ranger yang sering evakuasi kepada para pendaki yang mungkin banyak juga nih penonton Jelajah Malam yang mungkin pendaki pemula juga ya. Apa sih tips-tipsnya dari Bang Adun supaya jangan sampai cedera atau sampai merepotkan banyak orang lah intinya? Oke. Jadi ini berbicara secara umum aja ya. Buat pendaki pemula yang mau mencoba mendaki ke puncak, ke gunung manapun, itu pastikan kesiapan kita dari awal. Prepare-nya harus jelas. Terus kita harus juga medannya harus dikuasai, dan nggak lupa juga aturan main atau peraturan di Kearifan lokal masing-masing gunung dituruti. diterutin dan juga dipatuhi. Iya. Insya Allah kalau misalnya kita dimanapun kita bisa beradaptasi, selamat. Amin. Ya kadang-kadang kan itu kita sudah patuh, tapi kearifan lokal ini kadang diremehkan. Betul. Iya. Ya mulai dari bicara yang nggak sopan. Ini kan kita bertamu namanya. Betul. Iya. Iya. Orang masuk rumah kita sombong, gimana sih kita jitak. Tanggung loh. Iya. Gitu. Dengerin tuh. Oke, brother. Sebelumnya Bang Adun, saya makasih banget nih. Sama-sama. Bang Adun udah mau cerita, berbagi kisah dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua, termasuk buat saya juga, Bang Adun ya. Oke. Oke, dua video Jelajah Malam dan Bang Adun, kita undur diri dulu Bang Adun ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.